Rumah Sakit Rahayu Samarinda. Di sini bersama saya Nesra dan dengan Dr. Benedikta Afiansi Indra Suti SPGK. Biasa dokter dipanggil dengan sebutan apa dokter? Afi. Dokter Afi, baik dokter. Bagaimana dokter kabarnya? Baik. Baik. Sangat baik. Sepertinya sangat baik dokter ya, karena terlihat sangat sehat dan selalu terlihat cantik dokter. Terima kasih. Ya kita harus senang ya. Benar baik. Benar baik sekali, dan dalam masa memasuki bulan Ramadan ini khususnya mungkin kita dalam persiapan memasuki masa bulan puasa, kita akan masuk dalam bincang sehat kita di mana temanya yaitu untuk sehat dan bugar selama puasa dengan diet yang gizi seimbang. Baik dokter, mungkin sebelum kita masuk untuk bincang-bincang lebih lanjut, terutama mungkin kita bisa lebih bahas dengan gizi seimbang. Untuk gizi seimbang sendiri itu seperti apa dokter? Ya. Gizi seimbang itu adalah pola makan sehat yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berupa susunan pola makan yang sehat dengan memperhatikan keberagaman makanan, kemudian aktivitas fisik, dan yang berikutnya adalah olahraga, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga berat badan ideal, ya. Dan itu diterjemahkan dalam 4 pilar. Tapi mungkin sobat sehat sekalian lebih familiar ya, lebih terbiasa dengan kalau kita ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, atau rumah sakit, kita sering menjumpai gambar tumpeng gizi seimbang, di mana tumpeng itu kan yang paling dasar itu yang paling lebar semakin ke atas semakin kecil. Ya, itu menggambarkan bahan makanan apa yang paling banyak kita konsumsi sampai yang paling kecil itu yang harus kita batasi. Ya, yang pertama itu tentu saja karbohidrat. Karbohidrat adalah makronutrien. Makronutrien itu adalah zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah besar. Selain karbohidrat, yang kedua, tingkat kedua, kita ini masih bagian karbohidratnya karena sayur dan buah itu memang bagian karbohidrat, hanya bedanya dia tidak mengandung pati. Ya, pati ini adalah yang menjadi sumber tenaga, tetapi dia kaya akan serat di samping vitamin dan mineral. Nah, yang ketiga di atasnya adalah protein berupa lauk-lauk ya yang kita kenal. Misalnya ada 2 sumber protein utama, dari hewani dan dari nabati. Dari hewani kita tentunya tahu ya, telur, ayam, ikan, kemudian daging ya, itu membentuk satu golongan protein hewani karena berasal dari hewan. Sementara yang nabati itu dari kacang-kacangan. Yang paling banyak kita temui adalah tempe tahu ya, kita sebagai orang Indonesia itu adalah budaya kita. Yang lainnya misalnya dari kacang hijau, kacang merah, kacang tanah ya, itu adalah keluarga protein nabati. Dan yang paling atas itu yang paling kita jaga, jadi tidak boleh terlalu banyak. Pertama, asupan lemak atau minyak ya, yang diperkenankan paling banyak adalah 5 sendok makan ya. Tapi ini bukan berarti kita menghilangkan sama sekali lemak di dalam makanan kita ya, karena lemak ini berfungsi banyak. Yang pertama tentu saja membuat rasa gurih. Terus yang kedua adalah bahan-bahan pembentuk lini-lini sel. Sampai itu juga bisa membentuk bukan bisa memang bahan untuk membentuk hormon-hormon dan bantalan lemak untuk melindungi organ-organ penting di dalam tubuh. Juga masih banyak yang lainnya, misalnya sebagai anti radikal yang kita dapat dari lemak tidak jenuh, misalnya yang banyak di dalam ikan ya, yang kita sebut omega 3 ya. Terus yang kedua adalah kita harus membatasi asupan gula ya, paling banyak yang diizinkan adalah 4 sendok makan ya. Nah, itu kita perhatikan karena di dalam kita memasak itu biasanya menambah sedikit gula
untuk meningkatkan cita rasa. Ya. Nah, di luar itu kita harus waspada ya, karena ini nanti kalau gula ini adalah sebetulnya karbohidrat juga ya. Hanya ini karbohidrat yang sederhana yang kalau masuk ke dalam tubuh kita langsung dicerna. Kalau kita tidak mengubahnya sebagai tenaga, ditakutkan itu akan ditimbun dan menimbulkan kelainan berat badan yang kedepannya kita tahu ya pasti akan menimbulkan banyak masalah kesehatan. Dan yang terakhir adalah garam. Garam ini tidak boleh lebih dari 1 sendok teh yang terbagi dalam menu makanan kita, dari makan pagi, makan siang, makan malam, termasuk dalam kudapan atau cemilan sehari-hari. Nah, baik dokter, kita mungkin masuk ke untuk pesan yang pertama, mungkin lebih berkaitan dengan puasa. Kira-kira untuk puasa sendiri dokter, apakah memang ada batasan tertentu atau mungkin ada kriteria tertentu? Apakah puasa itu boleh untuk semua? Terutama karena kan mesti ada yang bertanya tentang mungkin ada yang masalah diabetes atau mungkin tentang masalah lambung. Nah itu apakah memang tetap boleh berpuasa atau bagaimana? Ngomong puasa, kita tahu ya sebentar lagi saudara-saudara kita umat muslim akan memasuki bulan Ramadan ya. Untuk teman sobat sehat yang akan menjalankan Ramadan, puasa itu adalah salah satu kewajiban dari umat Islam ya, di dalam menjalankan ibadah ya, di mana mereka akan melakukan puasa yang rentang waktunya sekitar 14 jam di siang hari, yang tidak makan, tidak minum, menahan segala bentuk hawa nafsu ya, termasuk yang mengendalikan emosi. Jadi bagus sekali ini sebetulnya tujuannya. Karena apa? Karena ya, manfaatnya itu adalah yang pertama bisa menurunkan tekanan darah, yang kedua menurunkan kadar lemak yang sering kita dengar, kolesterol, trigliserid ya. Terus berikutnya menurunkan gula darah itu ya, karena mau nggak mau nanti makannya harus teratur. Ada buka sampai sahur itu ada panduan-panduannya, kapan saja makan, seberapa banyak. Ini malah akan menurunkan kejadian gastritis kalau dilakukan dengan benar dan disiplin ya. Terus berikutnya dan salah satunya juga adalah ini kan waktu kita berpuasa sel kita istirahat, yang biasanya siang itu kita menggunakan untuk makan, ada yang ya, ada yang makan ya, ada yang untuk senang-senang segala macam. Badan kita dikasih pekerjaan untuk kayak mengolah makanan terusnya, itu badan kita istirahat, saat kita istirahat. Jadi waktu untuk memperbaiki sel-sel yang rusak itu akan lebih banyak. Ya kemudian berikutnya manfaat dari puasa itu adalah karena sel-sel sehat itu banyak dihasilkan, otomatis imunitasnya akan meningkat. Kemudian tadi dikatakan berat badan menurun karena nanti yang dihabiskan dalam masa puasa itu tidak hanya cadangan gula, tapi lemak juga akan diproses untuk menjadi tenaga. Nah kalau lemak, terutama mereka yang gizinya berlebih ya, mereka yang obesitas, yang overweight, kalau lemaknya akan berkurang, otomatis lemak sebagai sumber peradangan ini akan menurun, sehingga hasil akhirnya bagi mereka yang melaksanakan puasa dengan benar dan disiplin akan merasakan manfaat yang baik, yang tadinya badannya pegel-pegel jadi akan berkurang. Salah satunya kira-kira seperti itu manfaat puasa. Untuk puasa sendiri berarti sangat banyak manfaatnya. Sangat banyak manfaat. Jadi sangat bagus untuk terutama mungkin dalam mengolah terbaik dengan pikiran juga, karena itu mengontrol emosi dokter ya. Iya. Karena memang harus karena stres itu menguras energi juga. Ya. Jadi selain dalam mengatur pola makan, tapi juga harus mengatur untuk pikiran. Iya. Tidak mengambil banyak energi dengan pikiran yang terlalu berlebihan. Jadi
Dan baik juga untuk kesehatan jiwa. benar. Berarti selama puasa ini sangat bagus banget ya. Jadi banyak manfaatnya bagi untuk kita semua dalam kondisi kesehatan. Jadi jangan takut teman-teman. Mungkin di saat puasa takut akan mahnya kamu mungkin, bahkan juga takut dengan masalah yang lain mungkin, terutama dengan ada mungkin ada penyakit-penyakit tertentu. Itu semua mungkin bisa terlebih dahulu dikonsulkan dulu dokter atau kalau ada catatan ya. Benar. Itu tadi manfaat secara umum memang ada manfaatnya bagi yang bisa menjalankan, karena ada beberapa kondisi yang harus setidaknya 1-2 bulan sebelumnya harus menjumpai dokter yang biasa menangani kondisinya, misalnya diabetes ya, pasien-pasien dengan gangguan ginjal atau penyakit metabolik lainnya. Baik dokter, terima kasih. Jadi untuk teman-teman kita semua bahwa dalam untuk masuk masa puasa ini kiranya memang jauh lebih baik kita lebih mengontrol berat dulu, dan memang ada masa di mana mungkin kita bisa mencoba dulu dokter apakah kita memang sanggup atau tidak memasuki masa puasa nanti sebelum kita betul-betul full menjalaninya dokter ya. Baik dokter, mungkin kita bisa langkah ke untuk selanjutnya. Baik, dan untuk terkait dengan puasa lagi dokter, untuk berpuasa sendiri dalam jangka waktu panjang tadi dokter ya, kurang lebih 14 jam ya dokter. Apakah ada pola-pola tertentu yang harus diperhatikan selama dalam masa untuk puasa sendiri dengan jangka waktu yang agak panjang? Iya, itu tadi kan tema kita adalah sehat dan bugar ya. Benar, sehat dan bugar. Iya. Sebetulnya apa sehat dan bugar ya? Sehat itu sebenarnya definisi menurut Kemenkes panjang ya. Tapi tentu sederhananya kita bilang sehat itu tidak sakit, gitu aja ya. Dan sehat belum tentu bugar, ya. Karena bugar itu kalau sudah melakukan suatu aktivitas masih punya tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya. Artinya itu tidak loyo. Ya, mungkin ini ya dokter. Setelah kita ada aktivitas, setelah itu kita bisa aktivitas lagi. Dengan yang bugar ya. Jadi dia nggak terbebani, jadi nggak bisa dulu udah capek kita loyo ya. Nah ini yang menjadi tantangan di dalam kita berpuasa, karena puasanya itu pas memang di jam di waktu kita aktif ya. Biasanya yang kita jumpai adalah masalah lapar, haus, letih, lesu gitu ya. Karena biasanya kan kalau kita sudah beraktivitas, ada waktunya kita makan untuk mengembalikan tenaga kita. Nah ini enggak. Untuk itu kita perlu memperhatikan pola makan sehat. Ya. Untuk pola makan sehat itu kita harus memperhatikan 4J. Nah, apa saja? 4J itu yang pertama adalah jumlah. Ya. Jumlahnya itu ya tentu saja kita memperhatikan jenis kelamin. Ya, laki-laki dan perempuan itu beda. Untuk kalorinya ini maksudnya ya, kita bicara tentang kalori. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Kemudian usia juga diperhatikan. Yang muda dan yang tua beda lagi. Yang muda relatif lebih banyak daripada yang tua. Ya. Kemudian juga kita harus memperhatikan status visi. Ya, status visi yang berlebihan berat badan dengan yang normal dan yang kurang itu kan pasti tidak berbeda ya. Kemudian juga kita harus memperhatikan aktivitas fisik dan faktor-faktor lain, misalnya adanya penyakit itu mempengaruhi jumlah ya. Kemudian J yang kedua adalah jenis. Nah kita kembali ke kondisi seimbang tadi ya. Jenis makanan. Jenis makannya. Dan ini tadi apa yang bikin sobat sehat semua jadi loyo di dalam berpuasa tadi? Itu masalahnya adalah di tenaga. Untuk menghasilkan tenaga tubuh kita itu tadi kenapa ada makronutrien tadi? Sebetulnya tujuannya semua adalah untuk bertenaga, untuk beraktivitas, untuk berproduksi supaya kita produktif. Ya, sebagai manusia kan kita hidup untuk makan dan makan untuk hidup. Iya, dua-duanya. Ya. Nah, itu untuk menjadi tenaga kita memerlukan 3 makronutrien tadi, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, yang paling mudah
untuk dicerna itu adalah karbohidrat. Nah, kita perhatikan karbohidrat itu di dalam tubuh kita ada dua. Jadi misalnya nasi kita makan, ya nasi itu salah satu karbohidrat. Kita makan akan dipecah-pecah, terakhir hasilnya menjadi glukosa atau gula. Ini yang nanti akan diolah di dalam tubuh kita untuk menjadi tenaga. Nah, kalau kelebihan kemana larinya? Akan disimpan sebagai glikogen di dalam otot dan hati kita. Ya. Nah, di dalam berpuasa kalau kita sudah habis cadangan gulanya untuk tenaga, dibongkarlah itu glikogen di dalam hati dan otot kita. Ini adalah kunci dari bagaimana kita bisa menghemat tenaga di dalam waktu yang panjang itu. Jadi kita harus bijaksana memilih jenis karbohidrat. Karbohidrat yang mana yang harus kita asup? Yang pertama adalah karbohidrat kompleks. Tadi sudah dikatakan gula. Gula itu di dalam tubuh. Yang di luar tubuh ada banyak gula-gula sederhana, misalnya gula pasir, kemudian gula merah, gula aren. Sering orang mengatakan saya nggak pakai gula pasir kok, tapi saya pakai gula merah, dikiranya lebih alami ya, karena bukan buatan pabrik. Tapi tetap saja itu adalah gula sederhana. Itu termasuk madu, sirup minuman manis. Itu adalah gula sederhana yang kalau kita masuk, kita konsumsi langsung dicerna untuk menjadi tenaga tadi, ya langsung hilang. Karena langsung dicerna cepat habis, kita cepat lapar. Nah, untuk itu kita harus memilih yang karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu seperti roti, nasi, ubi-ubian, segala macam pasta. Misalnya spaghetti, kita tahu ya makaroni, kemudian segala macam bentuk mie dan lain-lain, itu adalah karbohidrat kompleks yang di dalam tubuh harus memerlukan banyak akar untuk menjadi gula. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus karbohidrat itu harus yang mengandung serat. Ya. Kita tentunya pasti pernah dengar roti gandum, nasi merah, nasi coklat, nasi hitam misalnya ya, jadi aneka beras yang berwarna. Kemudian kita pernah dengar pot atau oatmeal. Itu adalah kenapa beda dengan nasi putih ini biasanya diedukasi untuk pasien-pasien diabetes ya. Kenapa beda dengan nasi putih? Karena mengandung serat. Ya. Kemudian yang ketiga, kita perhatikan indeks glikemik. Jadi indeks glikemik adalah seberapa cepat makanan itu kalau di dalam tubuh dicerna menjadi gula. Patokannya adalah gula tadi sendiri butuh angka 100%, jadi indeks 100%. Indeks glikemik itu dibagi menjadi indeks glikemik rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kita nggak usah pusing. Kalau yang rendah, itu anggap aja yang tadi gula sederhana itu termasuk tepung-tepungan. Kayak misalnya yang kemudian jadi roti manis, ya ini termasuk gula sederhana. Roti putih, nasi putih juga termasuk gula sederhana karena cepat sekali itu dicerna. Ya. Kalau yang karbohidrat kompleks yang tadi, yang maksud saya yang indeks glikemik tinggi, yang berserat tadi, ya, yang seperti oat, kemudian roti gandum, nasi merah, nasi itu menengah dan tinggi. Menengah dan rendah. Yang kalau yang tadi yang tepung-tepungan tadi itu yang tinggi justru ya. Ini yang kita pilih adalah indeks glikemiknya rendah supaya kenaikan gula itu pelan-pelan, kemudian bertahan lebih lama. Ini yang kita perlukan untuk sebagai cadangan tenaga kita selama menjalani puasa. Di dalam gizi seimbang tadi dikatakan bahwa saat kedua kita harus memperbanyak makan serat. Ya, jadi kalau di samping tubuh sehat, sering kita juga melihat gambar itu isi piringku, ya. Di dalam isi piringku itu dibagi dua. Yang setengah yang pertama itu adalah sayur dan buah. Ini yang kita perlukan untuk menurunkan indeks glikemik dari nasi tadi. Jadi lebih banyak untuk sayur dan buah. Iya, sayur itu kan
kalau kita memperhatikan gizi seimbang tadi, kita sudah tentunya harusnya bisa menjalankan puasa ini tanpa merasa loyo, begitu. Dalam masa puasa ini memang kita harus memperhatikan dan mana mungkin kita harus perhatikan bahwa lebih menjaga juga untuk jenis makanan yang kita makan, di mana jenisnya juga harus dilihat, jangan sampai jenis yang kita makan ini harus cepat menaikkan gula. Iya, betul. Terus kita melangkah lagi ya ke C yang ketiga. C yang ketiga adalah jadwal. Ini yang paling untuk jadwal, karena memang selama puasa ini sangat panjang. Jadi memang juga harus diperhatikan itu seperti apa dong? Itu kan kita kalau puasa kan ada waktu makannya, waktu sahur dan waktu buka. Kita mulai dulu waktu sahur. Waktu sahur itu bangun tidur, kita tidak lupa harus minum dulu. Minum 1 gelas air, kemudian kita makan besar, kemudian mendekati imsak kita makan kecil. Nah, porsi dari sahur ini sekitar 30-40% dari total kalori. Jadi puasa itu mentang-mentang kita nggak makan siang terus kita potong makan siang, iya, atau terlalu banyak potong makan siang, nanti kita akan kekurangan gizi, ya. Kalau kebanyakan juga misalnya banyak puber, terus kita saking menahan dahaga lihat minuman manis yang seger-seger itu seperti kalap gitu, ya, itu yang harus kita perhatikan. Nah, tadi yang sahur itu jadi 40%, 30%, dari 30-40% kita bagi lagi menjadi makan utama itu yang tadi mengandung makronutrien tadi itu diisi piring itu. Kemudian nanti mendekati imsak kita harus ada cemilan sekitar 10%. Ya, semuanya jadi dari 40% adalah cemilan. Ya 10%-nya itu cemilan mendekati imsak. Nanti kita pilih buah atau makanan besar lainnya yang total seratnya kita harus konsumsi. Jadi kalau buah tidak hanya sarinya saja, tapi seratnya juga. Nah, di dalam buah kan juga ada gula, ya, gula dan serat. Jadi ya walaupun gula itu indeks glikemiknya dia tinggi, tapi dengan serat akan diturunkan. Nah, ini juga menjadi sumber tenaganya. Setelahnya kita minum 1 gelas. Dan masuk masa di saat untuk sahur. Iya, berarti kita start untuk menjalani puasa. Terus kemudian kita berarti dalam masa sahur itu kita kurang lebih sekitar 40% yang harus terpenuhi. Iya, terlalu banyak juga. Iya. Terlalu banyak. Dan memang selama masuk saat sahur diawali dulu dengan air putih. Sebelum kita mengkonsumsi makanan utama dan lebih membatasi juga yang banyak lebih mengandung gula. Iya. Lebih banyak lebih ke ada karbo, terus juga buah dan sayur-sayuran. Nah, kalau untuk masuk di masa berbuka, ya. karena biasanya kan berbuka ini kan maaf biasanya kan banyak tuh yang mungkin pas di saat buka saking laparnya, saya lapar tuh jadi saya akhirnya harus makan banyak, terus akhirnya minumnya juga yang macam-macam, yang terlalu manis, karena mungkin kebanyakan maaf kebiasaan minum tuh es doger itu paling lipat ya kan, warna hijau cantik, dengan santan yang sangat gurih. Nah, kira-kira itu memang apakah memang masih bisa masuk kalangan bahwa itu masih sesuai dengan kebutuhan atau mungkin ada batasan tertentu yang harus kita konsumsi untuk menutupi berbuka kita setelah puasa dalam waktu panjang. Ya memang dikatakan ya berbukalah dengan makanan yang manis. Nah, benar. Ya, ini diterjemahkan secara sendiri-sendiri ya. Nah, itu tadi memang betul dengan berbuka. Tujuannya apa? Karena seharian kita sudah kehabisan energi. Energi yang paling cepat kita dapat itu adalah dari yang manis-manis yang tadi udah sederhana tadi ya. Tapi terjemahannya itu harusnya begini, tidak berlebih dan ada syarat-syarat kesehatannya. Jadi apa yang baik? Misalnya kalau di sahur tadi buah itu kita konsumsi dengan kulit-kulitnya, dengan semua ampasnya. Kalau ini waktu berbuka kita boleh
hanya jusnya saja, sari buahnya saja, supaya cepat dijadikan tenaga kembali. Terus yang kedua, kemungkinan yang lainnya adalah sari kelapa, air kelapa, itu bisa jadi pilihan. Atau boleh es buah, misalnya buah dikasih air, tapi tidak dengan gula yang berlebih. Ya tadi kan masih ada syaratnya, gula boleh 4 sendok makan, tidak berlebih, ya. Dan pasti diperhitungkan misalnya 1-2 sendok saja misalnya ya. Kemudian supaya lebih segar lagi boleh dikasih perasan jeruk nipis atau jeruknya dipotong-potong dimasukkan di situ untuk meningkatkan selera, misalnya seperti itu. Atau beberapa biji kurma. Nah ya betul, ini mungkin juga bisa kita lebih mungkin lebih ini menjadi suatu ilmu yang dalam artian pengetahuan yang lebih kita bisa dalami bahwa soal makanan di mana tidak terlalu manis itu tidak terlalu baik, apalagi di saat berbuka yang dimana terutama memang lambung kita kan lagi kosong-kosongnya dokter. Nah kadang ada yang sampai guru itu kan yang setahu saya dokter ya biasanya itu hanya lebih ke dimulaikan mungkin 1 atau 2 biji sehari. Kadang ada yang sampai 5 sampai bahkan mungkin bisa lebih dari 5. Nah ini terutama hati-hati untuk yang penderita diabetes ya, kalau yang tidak menderita juga ya perlu waspada. Cuma ini fokusnya perlu sangat diperhatikan untuk yang diabetes. Kita kira 3 saja itu cukup. Ya, itu juga bisa dalam waktu latihan tadi 1-2 bulan itu bisa misalnya 3 biji kurma setelah makan 2 jam dicek, kan ada alat untuk cek gula darah naik enggak, nah kalau naiknya enggak terlalu dicoba 4-5, kalau misalnya masih ya udahlah cukup segitu. Kemudian biasanya kan melaksanakan sholat maghrib. Nah setelah sholat maghrib, oh ya tadi pertama kali minum air dulu. Ya benar dokter. Ya, minum air putih ya. Kemudian sholat maghrib. Nah sholat maghrib, setelah itu makan utama, makan besar. Ya. Nah kalau berbuka ini secara total sekitar 40-50% dari kalori kita. Ditambah 10% nanti untuk snack menjelang tidur. Snack menjelang tidur. Nah ya. Mungkin ini juga dokter. Terkadang mungkin banyak yang kita temukan karena di saat berbuka itu ada yang sudah makan, tapi di saat sebelum tidur biasanya ada yang makan lagi dokter. Itu kira-kira bagaimana dokter? Apakah memang lebih diwajibkan mungkin hanya sekedar snack atau cemilan malam atau boleh juga mengkonsumsi makanan berat lagi? Iya. Kalau makanan berat udah cukup di pagi awal berbuka saja. Ya kemudian kan dilanjutkan dengan imsak sholat tarawih. Nah setelahnya itu boleh itu ada makanan cemilan, bisa makan buah, agar-agar atau kudapan sayur-sayuran, salad misalnya ya, yang tidak terlalu mengenyangkan, tapi bisa untuk membantu mengembalikan cadangan tenaga. Ya. Setelah itu istirahat, dan istirahat ini juga perlu diperhatikan. Jadi selama puasa itu kan kayaknya kita makan di dalam waktu kesempatan waktu makan itu. Ini juga perhatikan kapan waktu istirahat. Harus ada waktu sekitar 5-7 jam. Jadi kalau misalnya kita melakukan aktivitas di jam antara buka dan sahur, itu perhatikan seperlunya saja. Jangan kalau misalnya pulang dari tarawih ketemu teman-teman terus ngobrol sana sini, pulang dari tarawih masih kepingin nonton ini itu ya, sampai terus tidurnya larut. Jadi pulang nanti waktu istirahatnya, karena pagi-pagi subuh-subuh sudah harus mempersiapkan sahur. Jadi memang kita juga harus memperhatikan untuk pola hidup sehat dokter ya. Jadi tidak hanya mengatur untuk jam kita puasa dari awal kita sahur, kita berpuasa sampai kita berbuka, dan juga dari makanan yang kita konsumsi juga kita perhatikan. Kita juga harus memperhatikan di mana pola hidup sehat dengan terutama istirahat yang cukup dokter ya. Karena kan sudah dari tidurnya, belum lagi nanti harus bangun subuh untuk menyiapkan waktu untuk sahur lagi. Jadi memang harus lebih menjaga pola istirahat dokter ya. Terus yang keempat tadi adalah jurus masak. Nah jurus masak itu bagaimana? Jurus masak itu yang lebih disarankan adalah yang misalnya dikukus,
direbus, dipanggang, boleh ditumis, tapi memperhatikan tadi kriteria yang minyak tidak boleh jadi masih makan. Jadi sedikit saja untuk menumis itu masih bisa. Nah, untuk yang sangat jauh dikurangi adalah menggoreng dengan minyak banyak. Sangat betul-betul sangat jelas dari dokter, kita sangat banyak yang kita dapatkan terkait dengan masa puasa. Dan mungkin satu lagi dokter yang paling harus diperhatikan, saya ini pernah ada melihat istilah pola hidup sehat 5S. Oh iya, itu tadi sebenarnya yang artinya itu tadi untuk bagaimana caranya kita mendapatkan kesehatan yang utuh selama puasa di dalam menerapkan pola hidup sehat sehari-hari. Ya 5S itu adalah makan sehat, sudah kita bahas tadi ya. Makanan sehat, berpikir sehat tadi sudah dibahas. berpikir bagaimana dalam stres, thinking ya, harus yang memandang segala sesuatu itu dari sisi positifnya ya. Kemudian tadi sehat sudah kita singgung ya, bisa sehat. Kemudian aktivitas sehat, jadi tadi yang belum, waktu puasa kapan baiknya kita berolahraga atau beraktivitas ya, karena harus masih wajib olahraga. ya betul, karena supaya juga itu ada syaratnya sebelumnya, yaitu kita harus memiliki sel yang sehat. Sel sehat itu tadi sel yang bisa menyimpan cadangan tenaga dan mengolahnya. Nah, tadi kita sebut glikogen, kemudian lemak juga. Nah, ini yang harus didukung dengan bagaimana sel ini mengelola oksigen. Jadi mengelola oksigen dan mengelolanya dari mana? Dari kita bernapas. Bernapas juga itu beda antara orang yang suka mager dan orang yang suka olahraga. Ya, jauh lebih efektif mereka yang lincah, yang sudah aktif ya, bukan yang mager. Sekarang kan banyak kegiatan media. Kita lagi banyak media, akhirnya nunggu sampai terutama anak-anak muda sekarang gitu ya, lebih menjaga. Nah, jadi usahakan jangan hanya lebih mager, tapi kalau bisa ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu perlu kapan dilakukan waktu puasa? Itu paling bagus sebelum berbuka puasa, ya. Karena apa? Karena kalau kita olahraga kita bergerak, harus ada cairan dan ya harus ada cairan yang dikembalikan supaya kita tidak dehidrasi. Jadi paling pas waktunya adalah sebelum berbuka. Ya. Tidak terlalu jauh dari cara berbuka puasa. Iya, itu juga kita memperhatikan durasi dan intensitasnya. Jadi yang biasanya jalan 1 jam atau 2 jam atau lari jogging ya, nah ini harus dikurangi setidaknya kira-kira setengahnya. Ya. Kemudian intensitasnya yang biasanya lari sprint apa gitu, yang berat-berat ini intensitasnya dikurangi. Iya. Tapi tidak mengurangi frekuensi. Jadi misalnya seminggu 5 kali ya tetap 5 kali. Hanya durasi dan intensitasnya dikurangi. Ini secara umum. Dan harus diperhatikan pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya diabetes. Pasien-pasien diabetes di saat energinya dia habis ini gulanya turun. Kalau dipakai olahraga akan semakin turun dan ini sangat berbahaya. Jadi kalau diabetes sebenarnya itu setelah buka setelah gulanya sudah kembali, itu juga perlu dicek ya, karena ada serat-seratnya, misalnya kalau gula di atas 250 atau di bawah 200 itu nggak boleh dia melakukan puasa. Nah ini juga salah satu yang harus dikonsultasikan dengan dokter yang merawat ya, supaya ini salah satu juga pedomannya, karena diabetes itu sangat memerlukan aktivitas fisik sebagai salah satu pilar pengobatan diabetes. Baik sekali dokter, sangat banyak manfaat yang kami dapatkan dari penjelasan dokter, bahwa dimana kita harus memperhatikan semua selama masa puasa ini dokter. Jadi dimana karbohidrat yang kita konsumsi itu juga harus diperhatikan dokter, dan jangan lebih dominan yang banyak gula, dan artian di saat berbuka, baik itu dari mulai sahur sampai berbuka, jangan terlalu berlebihan, dokter, yang harus sesuai dengan kebutuhan. Dan dimana juga untuk makanan-makanan
makan buah mungkin dokter ya bisa lebih dibatasi ya, terutama adalah yang banyak menggunakan pengawet seperti makanan kalengan dan yang lain tadi. Dan juga aktivitas diperhatikan, terutama mungkin bagi yang ada memiliki keadaan tertentu seperti diabetes, mungkin seperti olahraga bagi yang tidak memiliki masalah tertentu, olahraga sebelum berbuka tapi jangan terlalu jauh jam waktunya. Untuk dengan masalah diabetes boleh berolahraga mungkin lebih ringan tapi setelah berbuka, di saat energinya sudah kembali setelah berbuka. Demikian Sobat Sehat Rumah Sakit Dirgahayu bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih untuk Dr. Afi telah memberikan banyak penjelasan kepada kita. Semoga bisa lebih bermanfaat untuk kita ke depannya dalam memasuki masa Ramadan di bulan puasa nanti. Baik, terima kasih, salam sehat.